teman-teman Rory, selamat datang di Obrolan Rory. Ini merupakan sebuah program baru di MOP Channel yang menghadirkan talk show inspiratif. Nah, di sini saya akan mengundang bintang tamu yang inspiring, yang memberikan kita banyak contoh dan menjadikan kita manusia yang lebih baik lagi. Nah, kali ini saya ingin memberitahukan bahwa sebelum melakukan syuting pada hari ini, saya pribadi dan juga teman-teman di studio sudah melaksanakan tes antigen, hasilnya non-reaktif. Dan kami pun juga menjalankan protokol kesehatan dengan ketat, memakai masker, menjaga jarak. Jadi insya Allah syuting hari ini berjalan dengan aman dan juga sehat. Nah, obrolan Rory kali ini menghadirkan bintang tamu yang spesial banget, inspiring banget, yang juga jadi contoh buat banyak orang, khususnya generasi milenial dan juga Gen Z. Penasaran siapa dia? Kita simak dulu. Cinta Laura Kiel. Nama Cinta Laura telah dikenal luas oleh masyarakat sejak usianya masih remaja. Ia dikenal melalui berbagai sinetron, film, dan lagu-lagu yang dibawakannya. Sudah banyak penghargaan yang telah ia capai, seperti Indonesian Kids Choice Awards 2010, Champion Teens 2011, dan Anugerah Musik Indonesia 2011. Selain itu, ia juga pernah dinobatkan sebagai duta anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lalu belum lama ini, Cinta telah mengeluarkan single terbarunya yang berjudul Markisa. Tak hanya populer sebagai artis, Cinta juga memiliki segudang prestasi di bidang pendidikan. Cinta berhasil lulus dengan predikat cum laude dari Columbia University, Amerika Serikat dalam kurun waktu 3 tahun. Bukan hanya peduli akan pendidikannya sendiri, ternyata ia adalah sosok yang peduli akan pendidikan orang lain, terutama anak-anak yang kurang mampu. Wanita berparas cantik ini bersama dengan keluarga dari ibunya memiliki Yayasan Sukarsono Peduli. Saat ini, yayasan tersebut telah membangun 11 sekolah yang terletak di bawah kaki Gunung Salak. Mau tahu kisah selengkapnya dari seorang Cinta Laura? Saksikan obrolan Rory berikut ini. Oke, bintang tamu di episode perdana ini tak lain dan tak bukan adalah Cinta Laura Kiel. Hey, apa kabar Cin? Baik, thanks for having me. Aku baru tahu loh ini episode pertama. Ini episode pertama pressure. Loh. Don't be pressured. Karena ini juga sebuah kehormatan sih bagi aku, bagi teman-teman MOP dan juga obrolan Rory untuk menghadirkan kamu di acara kami pada hari ini. So thank you banget untuk itu. Aku pengen tanya dulu soal lagu kamu yang paling baru, Markisa. Yes. Dan pasti kalau aku lihat videonya itu bukan soal buah, tapi ada metaphorical meaning behind it. Boleh cerita nggak soal Markisa ini? Absolutely. Jadi aku senang sekali karena pelan-pelan orang mulai melihat sebagaimana perfectionistnya aku. Dan di bulan April, aku dan Eka Gustiwana melakukan workshop, di mana aku memberitahu ke Eka, aku ingin musik yang merepresentasikan personality aku yang sangat energetic. Bukannya aku anti lagu ballad, tapi menurut aku udah banyak banget lagu-lagu ballad di luar sana. Dan di masa pandemi ini kita tahu bahwa semua orang mempunyai kesulitan mereka sendiri. So I wanted to make something uplifting gitu. Dan akhirnya benar-benar aku ada di sisi Eka, dari dia mulai bikin beatnya sampai bikin melodinya. Dan yang membuat aku sangat beruntung adalah dalam produksinya Eka Gustiwana, dia juga mempunyai spesialis instrumen Indonesia. Betul. Namanya Ganzer Lana, dia dari NTT dan dia memang sekolah musik. Nah dari situ aku bilang ke Eka, gimana kita bisa mengaccomplish kemeriahan musik-musik Timur Tengah atau India, tapi harus khas Indonesia. Pakai instrumen Indonesia. Yes, dan dari situ, believe it or not, walaupun lyrics Markisa, bahasa Inggris, this song is 100% Indonesia. 100% Indonesian. Karena dari refnya pun yang orang pikir agak mirip-mirip bunyi Snake Charmer. Khas Bollywood. Sebenarnya itu adalah Saluang Minang. Jadi 7 instrumennya adalah Saluang Minang, Kecapi Minang, Sape Kalimantan, Kendang Sunda, Kendang Dangdut, Teriakan Kalimantan, dan Saluang Minang. Jadi ini lagu mengkombinasikan instrumen-instrumen Indonesia dan juga
infusion dari Indonesian music ke dalamnya? It's 100% Indonesian dan memang Eka sangat jenius dengan cara dia men-chop suara-suara itu biar jadi melodi yang asik didengar. Wah, ini seru banget ya. Dan setelah melodinya jadi, aku, Eka dan ada penulis lagu Michelle, kita mulai nulis-nulis tuh. Dari situ aku mikir, oke, nggak tahu kenapa vibe yang aku dapat adalah vibe yang menggoda, vibe yang flirtatious. Kayaknya seru nih kalau ada hubungannya dengan passion. Dan setelah itu aku pikirin, what is a common trait we see in all worldwide pop hits? Biasanya refnya satu kata atau satu kalimat yang catchy. Dari situ aku mikir, oh, passion fruit. Tapi kalau aku nyanyi passion fruit kayak jualan jus kan. So I'm like, Markisa muncullah di situ. So I'm like, what's passion fruit in Indonesian? Markisa. Right. So ini passion dalam artian enthusiasm, kesukaan pada sesuatu, ambisi gitu. Bukan ambisi, tapi kesukaan seseorang terhadap orang lain. Jadi That judulnya kind of passion. Markisa. But it's actually a double entendre karena selain passion dalam arti passion perasaan, tapi juga bisa diartikan sebagai makis, makisa. My kiss, right. ciumanku. Makisa, makisa. Dapat aku sekarang, kenapa judulnya Markisa? Exactly. Karena metaforikal banget dan juga menunjukkan bahwa kamu juga pengen meng-uplift people dengan karya kamu itu. Dan bahasa apapun yang dikuasai orang, mereka pasti bisa ikut nyanyi Markisa, right? You don't have to speak English, you don't have to speak Indonesian, you don't have to speak any language. Semua orang bisa Markisa. Tapi berapa lama proses bikinnya ini lagu dan juga video? Kalau lagu itu workshop April, recording Juni, selesai dengan mixing and mastering akhir Juli. Kalau music video udah seperti film sebenarnya karena kita proses pre-productionnya 2,5 bulan dan itu pun aku ikut turun tangan dalam arti percaya nggak percaya, akulah yang pertama membuat PowerPoint dengan mood boardnya, dengan color palette-nya, kostumnya, setnya. Semuanya Setelah kamu? itu aku yang mempitch ke beberapa creative people dan akhirnya ketemulah Bramski. Dia itu saudara asal Yogyakarta dan dia memang keahliannya memix and match elemen-elemen modern dengan elemen tradisional. Jadi ini benar-benar made by kamu, dan dan dia yang mengembangkan ide aku supaya lebih realistik dan lebih attainable gitu. Dan aku dan dancers aku latihan 28 jam untuk it was pretty intense. Dan kita syutingnya 2 hari di Gumuk Pasir dan Studio Gamplong Jogja. Konsepnya apa untuk dancingnya? Yang pasti aku ingin koreografi yang orang lain nggak punya ya. So Tell it had to me be very complex. I mean, I'm not the choreographer. Koreografer aku Sandriha. Dia adalah orang yang sangat talented. Dan kita berdua terinspirasi oleh dance group asal New Zealand yang namanya Royal Dance Family. So, you know, Paris Gobel, she inspires us. Tapi banyak artis-artis lain juga. Dan essentially sebagai milenial muda, Gen Z, kita semua punya passion yang sama ya, yaitu menonjolkan budaya Indonesia di platform internasional, tapi secara modern. Karena itulah salah satu cara untuk kita tetap memaintain budaya kita. Bagaimana kita merecycle-nya supaya buat anak muda tetap rasanya kekinian dan tidak outdated. Betul. Tapi menarik banget, walaupun kamu ini, dengan menggunakan instrumen-instrumen Indonesia, ada 7 tadi instrumen Indonesia, tapi ada juga kesan-kesan sedikit Bollywood. Boleh nggak dijelasin soal itu? Mungkin aku harus sedikit klarifikasi ya, karena banyak sekali orang ingin bilang, oh ini Bollywood nih. It's not Bollywood. Aku tadi udah menjelaskan ya, bunyi-bunyi Snake Charmer yang kalian dengar itu Saluang dan Sarunai Minang gitu. Itu yang membuat kita bisa mengaccomplish suara seperti yang agak Bollywood atau Timur Tengah tapi bukan dari sana. Ini juga mengkonfirmasi juga sih kalau misalnya ada netizen yang tanya, kok agak-agak Bollywood? No, bukan. Itu ternyata dari Minang, dari Sumatera Barat, asli dari Indonesia. Dan secara fashion pun di music videonya aku berusaha menonjolkan elemen-elemen budaya kita seperti songket yang digunakan di dress kuning aku di bagian beltnya, dan juga ada satu baju yang favorit aku sebenarnya yaitu terbuat dari tenun Sumba
tapi juga di mix dengan kerang laut Papua. Wow. Yes. Wow. So even the style is very Gen Z, but also very traditional gitu. Jadi dalam setiap segi, whether it's visual atau auditory, aku ingin menonjolkan bahwa sesuatu yang tradisional pun bisa loh cool. Betul, dan sesuatu yang tradisional bisa loh digunakan oleh orang-orang kekinian atau anak muda, milenial juga Gen Z ya kan. Cinta, kamu kan udah produktif banget sebagai seorang singer, sebagai seorang artist. Jika dibandingkan dengan karya-karya sebelumnya, apa yang membuat ini beda? To be honest, sejak aku kembali ke Indonesia 2019 lalu, aku mulai mempunyai authority atas karir aku sendiri ya. Makanya kalau mungkin teman-teman yang familiar dengan lagu-lagu aku 2 tahun terakhir seperti Vida, Caliente, Cloud9, itu semua soundnya sangat-sangat berbeda dengan lagu-lagu aku yang dari tahun 2008, 2009, 2010. Emang dulu yang 2008, 2009, 2010 gimana? Essentially, you know, aku sangat bersyukur dengan kesuksesan yang diberikan kepada aku oleh Tuhan dan support yang aku dapatkan dari fans. Tapi jelas sebagai anak umur 12 tahun yang mendikte karir aku saat itu ya label, industry, management, industry essentially. Dan walaupun aku sangat bersyukur dengan cintanya orang terhadap karir itu, aku sebagai artis tidak merasa satisfied, tidak merasa terpenuhi. Karena tidak melambangkan personality aku atau taste aku dalam industri musik ataupun film. Siapa role model Cinta ngomong-ngomong? I like Margaret Thatcher karena dia disebut juga Iron Lady. But she wasn't a singer definitely. No. Tapi kan figur. Ada beberapa. Kalau figur Margaret Thatcher karena dia tidak takut beropini dan mengekspresikan dirinya. Aktris Angelina Jolie, she's gorgeous, she's talented, and dia juga sangat berperan besar dalam dunia dalam sosial ya. Dan kalau music, mungkin karena aku besarnya sangat mengagumi orang-orang yang bisa nyanyi tapi juga punya stage presence yang kuat, yang bisa ngedance. I like a lot of people. I like Britney, I like Jennifer Lopez, I like Beyonce, I like Shakira. Bukan berarti penyanyi seperti Whitney Houston atau Mariah Carey nggak legendary, nggak sama sekali. Tapi kan semua orang punya personal taste-nya sendiri dong. Kalau aku memang mengagumi orang-orang yang punya stage presence yang kuat, yang bisa ngedance, yang bisa benar-benar membuat kita engaged dan fascinated dengan performance dia on stage. Tapi suaranya juga bagus. Aku sekarang akan tanya soal pendidikan, Cinta. Jadi kamu kemarin menyelesaikan kuliah bachelor di Amerika Serikat, Columbia University dengan double degree dan juga hasilnya cum laude. Boleh nggak? Ini pertanyaan banyak banget, tapi aku akan coba memilah satu persatu. Why America? Jadi aku saat masih kecil kan tumbuh besar di berbagai negara karena papa aku dulu kerja di hotel industry dan oleh karena itu setiap 2-3 tahun pindah-pindah di beberapa negara di Timur Tengah, di beberapa negara Asia, akhirnya Jerman, baru pindah ke Indonesia, ya. Dan karena saat itu pemikiran aku adalah, oh aku udah diberi kesempatan tinggal di Eropa, di Asia juga udah, aku ingin mengexperience sesuatu yang baru. Kebetulan memang institusi-institusi pendidikan yang top juga kebanyakan, tidak semua ya, tapi kebanyakan di Amerika, aku bilang, I want to challenge myself and go to one of the best universities in the US. Dan itu salah satu Ivy League, Columbia University. Exactly. Kamu ngedaftarnya atau kepikirannya ke kampus mana aja, Cin? So waktu awal melakukan application, aku tadinya mikir mau tinggal di California. Karena dekat LA kan. Not UCLA, tapi Stanford, UC Berkeley. Dan aku apply ke Columbia, Princeton, UC Berkeley, UCLA, Stanford, UC San Diego, Harvard? banyak UC, enggak. Harvard enggak? Kenapa? Karena orang-orang lupa memikirkan ini loh kadang-kadang kalau membuat aplikasi. Mereka selalu mikir, oh yang penting namanya keren tapi kebahagiaan aku lupain aja. Aku nggak gitu. Memang Harvard juga top school dunia ya, tapi aku tahu saat itu bahwa Boston bukanlah kota buat aku. Sama dengan Stanford, walaupun aku alhamdulillah keterima di semua universitas yang aku mention tadi, termasuk Stanford. Kenapa akhirnya aku pilih Columbia University? Karena selain New York adalah kota yang lebih cocok buat aku. Di tahun aku masuk, Columbia juga sekolah tersusah
untuk bisa keterima. Oke. Waktu pada saat itu acceptance rate-nya hanya 6,2% dibanding Princeton dan Yale dan lain-lain yang 8-9%. Jadi ini paling kompetitif ya. Di tahun Columbia. itu ya, setiap tahun berubah-berubah. Oke. Tapi di tahun aku memang Columbia yang paling kompetitif. Chin, Gitu. 2 gelar psikologi dan juga sastra Dalam Jerman 3 tahun. dalam 3 tahun, bukan 4 tahun tapi Iya. dalam 3 tahun. Dan cum laude. Yes. Dan kamu pun juga masih produktif, masih syuting di Hollywood, masih beraktivitas di sana, masih juga connected to Indonesian audience. Apa rahasianya kamu bisa sukses itu di dunia pendidikan? To be honest, tahun-tahun yang paling sulit itu waktu aku masih high school ya. Karena itu bener-bener aku lagi sibuk-sibuknya di dunia entertainment dan bener-bener harus bagi waktu antara sekolah dan syuting dan lain-lain. Yeah. Tapi waktu kuliah aku ngebatasin sih. Aku hanya mau ngerjain apapun kalau lagi summer atau winter holiday aja. Jadi kamu kerja ketika break. Yes, because karena aku kan mulai di dunia entertainment muda banget kan, 12 tahun. Jadi aku udah bilang waktu itu ke manajemen aku pengen tahu rasanya jadi student yang biasa. Aku nggak mau totally kehilangan masa sekolah aku. Aku ingin ngerasain gimana sih jadi anak kuliahan yang bisa fokus dengan By the way, kamu sekolahnya juga jadi aja. asisten profesor kan di sana? Yes, I was the TA for Professor Herbert Terrace. Dia salah satu pioneer cognitive psychology. Wah, berarti kamu benar-benar jadi mahasiswa tulen ketika kuliah di sana ya. Yes, and it was great. Kayak kadang-kadang aku sedikit nervous sih karena banyak students yang nanya pertanyaan ke aku lebih tua daripada aku kan, because I was only 19 when I Okay. was his TA. Dan biasanya TA itu udah tahun ketiga, tahun keempat kuliah. Aku tahun kedua udah menjadi TA. Wow. So it was a great experience though. Dan apa ya yang ingin aku bilang? Aku senang banget bisa bersekolah di New York karena benar-benar mengajarkan aku untuk menjadi independent, tidak tergantung siapa-siapa. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup remaja aku bisa nafas. Karena kan aku nggak dikasih ruang nafas sama sekali kan dari umur Oke. 13 sampai 17. Oke, you found your liberty. Yes. Tapi menariknya adalah ketika break, kamu pun juga syuting, juga berkarir di Yes. sana. Boleh ceritain nggak soal karir kamu di Hollywood dan juga gimana kamu manage waktu itu dan how you excelled? So, I was very lucky karena tepat sebelum aku pindah dari Indonesia ke Amerika, aku sempat melakukan produksi film US yang namanya The Philosophers, yang akhirnya diganti namanya After the Dark. Tapi produser dari film itu mengenalkan aku kepada manajer aku yang di LA. Karena banyak orang nggak tahu ini bahwa untuk melakukan project di Amerika, nggak asal datang ke studio atau production house dan bilang, hey aku mau main film loh. It's very selective and very hard. You need a legitimate agent, you need a legitimate manager, karena mereka yang akan nge-pitch kita ke casting director, yang akhirnya juga nggak langsung terima kita, ngelihat dulu cocok nggak nih orangnya. Jadi nggak cuma bakat aja, nggak cuma penampilan aja, tapi bahkan manajemen kamu harus legit. If you're talented but you don't have a manager, good luck. Hampir nggak impossible ya, tapi hampir nggak pernah orang diseleksi dari tempat random. Memang Oke. harus punya manager Itu atau agent. perjuangannya gimana? Berkarir di sana? You know, I felt like it was an amazing experience karena it really humbled me dan membuat aku sadar bahwa seterkenal apapun kita nggak boleh berhenti belajar dan mengembangkan skill set kita. Karena kalau orang-orang seperti Meryl Streep, Kevin Spacey yang udah menang Oscar aja masih mau latihan acting, apalagi kita yang bukan siapa-siapa dibanding mereka. Kita nggak boleh cepat berpuas diri. Enggak. Dan aku waktu itu sangat melihat kontrasnya, di mana seringkali kita melihat orang-orang yang sudah accomplish di sini, mereka merasa bahwa mereka Tuhan atau nomor satu di dunia, tapi orang-orang di sana yang udah accomplishment-nya jauh dari kita aja masih humble dan mau berkembang gitu. Apa kejadian di sana dalam proses itu yang ini merupakan kejadian yang pahit, tapi memberikan kamu pembelajaran yang gede banget? Ada dua. Oke, pertama adalah kalau di sana kan proses audisi itu bertahap-tahap ya. It's not instant, nggak audisi sekali langsung masuk film. There are like 5 to 10 different steps depending on the production. Untungnya aku sudah dipersiapkan oleh acting coach aku yang sangat hebat bahwa kita harus siap dengar
99 no sebelum kita dengar satu yes. Wow. Karena orang seperti Jennifer Lawrence misalnya, dia pindah ke LA umur 10 tahun. Tapi baru terkenal umur 20 tahun. 10 tahun perjalanan dia sampai akhirnya main Hunger Games dan film-filmnya yang lain dan menang Oscars. Jadi jangan pernah berpikir bahwa oh kita dapat film sekarang besok terkenal. And that was the one humbling experience. Karena memang aku sering dengar no. Betul, karena nggak semudah itu juga. But I never question myself. Okay. Karena aku tahu bahwa bukan kita masalahnya, memang kita nggak cocok untuk perannya. Yes. Itu pertama. Kedua, aku pernah menginterview seluruh cast Avengers. Dari Robert Downey Jr., ke Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Jeremy Renner, everybody. I interviewed every single one of the cast members. Dan aku ingat waktu itu disuruh datang jam 8, tapi we were waiting for a very long time. Mungkin baru mulai interviewnya jam 12. Wow, dan setiap aktor aktris hanya bisa di-interview selama 5 menit. And it was strict. There's like a stopwatch timing us. So, dari situ aku belajar, wow, sebagai public figure di Indonesia, kita harus sangat-sangat menghargai reporter atau wartawan yang ada di luar sana. Karena kalau aku waktu itu sebagai interviewer, masih enak banget ruang tunggunya tuh ada infused water, ada snacks, nyaman. Oke, nunggunya bikin kesel. Kalau wartawan ngemper. Kalau di sini, you know, sometimes they wait outside, nggak ada makanan, nggak ada minuman, dan nunggunya tuh bisa lebih lama lagi daripada itu. Dua pengalaman itu made you humble to you, ya kan? It humbled me and it made me appreciate what I had here so much more. Okay. Karena aku salah satu orang yang beruntung saat mulai karir aku di sini bisa dibilang instan. Jin, gitu. Berapa kali kamu di sana ditolak? I don't know, I didn't count. 100 kali lebih? No, nggak 100 kali. Belum nyampe situ. Tapi yang pasti sesuatu yang amazing banget dari belajar untuk menghiraukan kata no. Aku jadi tidak membiarkan kata no itu mendikte harga diri aku. Betul. Because I know that I still, you know, I still have a lot of self-love for myself. I still appreciate myself. And for me, the word no itu adalah motivasi untuk terus berkembang. Ini mungkin yang bisa kita petik sih dari Cinta, dari obrolan soal perjuangan dia di Hollywood ini, bahwa kata no, kita akan sering banget menemui kata no, seharusnya tidak menjatuhkan kita, tapi menjadikan kita motivasi dan membuat kita orang yang lebih tough dan juga kita menjadi orang yang lebih baik. Oke, enough with that part of career dan juga edukasi. Sekarang aku pengen tanya soal netizen di Indonesia. Banyak banget yang aku ketika membacanya mengelus dada, Cin. How our netizens could be so uncivilized, bisa sangat-sangat rough gitu. Menurut kamu, jika dibandingkan dengan netizen di luar negeri, di US ataupun di negara lain, netizen Indonesia kayak gimana sih? Okay, well, menurut aku setiap negara pasti punya netizens yang pedes ya. Nggak ada satu negara pun yang netizensnya perfect dan selalu mensupport. Tapi kalau ngomongin netizens Indonesia, I think sebenarnya salah kita sendiri di industri entertainment. Kenapa aku bilang begitu? Karena dengan program-program yang ada di TV ataupun di internet, banyak atau majority dari konten yang ada nggak mendidik. Dari situ kita sudah bisa dibilang membuat cara berpikir masyarakat tidak memenuhi potensi yang sebenarnya mereka bisa capai. In other words, to put it in a rough manner, we're dumbing them down. Tayangan-tayangan ini. Banyak tayangan-tayangan di luar sana tidak membuat masyarakat lebih berpikir kritis, lebih berpikir dari berbagai sudut pandang. Jadi akhirnya terlihat dari bagaimana mereka berkomen, sebagaimana surface levelnya komentar mereka, sebagaimana mereka tidak berpikir Selain program-program itu, apa lagi yang membuat mereka kemudian berkomentar yang kadang-kadang seenak sendiri? Jempol duluan daripada dipikir. If you want to look at it from a psychological perspective, aku rasa banyak orang-orang di negara kita merasa oppressed. Dengan mereka merasa oppressed, dunia digital adalah dunia di mana mereka menjadi de-individualized, dalam arti kita tidak bisa melihat mereka akhirnya tidak mempunyai identitas diri sendiri dan mereka bisa seenaknya
ngomong apa yang mereka inginkan, because nobody's gonna know anyway who they are. Betul. So there's this, mereka merasa lebih kuat karena dikenal Bareng-bareng. identitasnya dan mereka bareng-bareng. Yeah, okay. So it's a double-edged sword. Karena usually bullies adalah yang dirinya sendiri tertekan. Dan banyak sekali orang-orang di negara kita yang tertekan. Akhirnya mereka melampiaskan kemarahan mereka, frustasi mereka, kesedihan mereka online. Aku yakin kamu bukan satu-satunya selebriti atau artis yang juga dibully atau mungkin dikomentarin macam-macam oleh netizens, khususnya di Indonesia. Yeah. Ada nggak yang pengen kamu sampaikan buat netizens Indonesia? Untuk netizens Indonesia, aku hanya ingin bilang, aku harap kalian mau merubah cara berpikir kalian dan memilih konten-konten yang bisa membantu membangun cara berpikir kalian, biar dari cara kalian berbicara atau menulis juga kelihatan bahwa kalian orang yang berpendidikan. Oke. Tapi nggak, di luar dari itu, jangan menjatuhkan orang lain kalau kalian sendiri belum sempurna, dan aku yakin nggak ada dari kita yang sempurna. Betul, nggak ada dari kita yang sempurna karena Ya. kita semua sama-sama manusia ya. Ya. Aku pengen tanya sama kamu, kamu juga belajar psikologi dan kamu juga, I think you are unleashing your full potentials, walaupun mungkin belum semuanya, tapi at least kamu benar-benar mengikuti passion kamu itu apa. Apa skill set, apa kemudian mindset, dan juga bekal yang harus dimiliki seseorang kalau pengen jadi sukses, dan kalau misalnya mereka look up to atau melihat kamu sebagai idola mereka. Oke. Yang terpenting pertama. Berat ya pertanyaannya ya? Iya, but I can answer it. Hanya aku mikir apa ya yang paling penting yang dikomunikasikan sekarang. Pertama adalah kalian harus mempunyai work ethic yang baik. Dalam arti kalian harus mau kerja keras, harus mau hidup terstruktur, dan juga harus bisa on time dan menghargai waktu orang lain. Pokoknya work ethic itu sangat penting. Tapi di luar dari itu, kalian juga harus menyiapkan mental, karena hidup itu tentang pilihan. Kalau kalian mau membiarkan trauma kalian atau kesedihan kalian atau kemarahan kalian mendikte arah hidup kalian, nggak akan pernah ada perubahan ke arah positif. Oleh karena itu, kalian harus memilih untuk mau selalu bangkit setiap kali harus melalui suatu rintangan, because life is not easy. Dan rintangan-rintangan yang adalah yang membuat momen-momen bahagia, momen-momen sukses lebih berarti. Oke. Jin, Ya. banyak sekarang public figure yang punya kesadaran untuk memilih satu aktivisme atau satu hal yang dia perjuangkan. Kamu misalnya salah satunya, Agnes Mo, kemudian Afgan, banyak banget yang kemudian memilih mulai dari pendidikan, mulai dari women empowerment. Kalau soal kamu, aku mempelajarinya women empowerment. Kenapa women empowerment? Mengempower perempuan, kenapa ini jadi isu yang penting buat kamu? Karena sebagai negara yang demokratis, sebagai negara yang sekarang masih berkembang tapi ingin menuju negara yang maju, harusnya kita memberikan perempuan hak yang sama seperti laki-laki. At the end of the day, kita semua manusia. Gender itu bukan seharusnya sesuatu yang membuat perbedaan antar manusia. Ya, itu pertama. Kedua, aku melihat setelah bertahun-tahun tinggal di Amerika bahwa banyak korban kekerasan yang nggak selalu perempuan ya, sebenarnya laki-laki juga bisa jadi korban kekerasan. Betul. Tapi biasanya majority perempuan tidak mendapatkan justice yang mereka deserve dari lindungan hukum, lindungan sosial, apapun itu. Tidak diberikan cukup fasilitas untuk rehabilitasi mental, rehabilitasi emosional dan fisik. Dari situ aku tergerak, I have to do something. Karena bukan berarti sekarang di negara kita nggak udah banyak aktivis yang ada ya, yang benar-benar berjuang untuk cause ini. Tapi kalau menambah satu lagi, there's nothing wrong with that. Malah bagus. Malah bagus, karena there really is strength in numbers. Dan lebih consistent kita mengekspresikan suatu ide, lama-lama akan didengar kok. Karena setiap revolusi dalam sejarah dimulai dari kelompok kecil yang konsisten dengan message mereka, dan akhirnya didengar. Nah, aku juga pengen tanya, ini yang menarik banget dari Cinta adalah selain kamu punya kesadaran ataupun isu yang kamu perjuangkan yakni women empowerment, ada juga
soal pendidikan yang kamu perjuangkan, yakni yayasan yang kalau nggak salah di Bogor, Jawa Yes. Barat. Boleh cerita nggak soal yayasan itu? Absolutely. So, keluarga mama aku 2007 mendirikan suatu yayasan yang namanya Sukarseno Peduli atau Sukarseno Foundation. Dan kenapa di Bogor? Saat itu, saat aku pindah dari Jerman ke Indonesia, kita tinggal di sebuah kompleks di Bogor. Dan walaupun kita kompleks sangat nyaman, bisa dibilang mewah, ternyata kalau kita keluar dari kompleks itu, there are a lot of people suffering. Dan di Kabupaten Bogor sendiri, ya, ada lebih dari 2.000 sekolah dalam kondisi buruk. Artinya atap mau rubuh, anak-anak belajar dari kurikulum tahun 80-an, nggak ada furniture. Dan kita ngomongin Bogor, yang This is dekat just dengan ibu Bogor. kota, Exactly. belum ngomongin soal Sulawesi, Papua. Exactly. So, dari situ keluarga mama aku menggalang dana dan kita ngebangun kembali 10 SD. Tapi the problem didn't end there. Ternyata banyak anak-anak yang setelah lulus SD nggak lanjut ke SMP karena nggak punya biaya transportasi untuk ke desa sebelah. Wow. Dan banyak anak-anak perempuannya dipaksa nikah muda, aka bukan nikah muda, pernikahan anak yang kita tahu adalah ilegal. Betul. So we want to stop that. So we raised more funds to build a junior high. Akhirnya kita buat SMP. Pangrasan Education Center. Dan Ada berapa murid di situ? setiap tahun ajaran ada mungkin 200-an. Tapi so far kita udah membantu beberapa ribu anak-anak selesai dalam sistem pendidikan kita. Dan success story kita adalah ada satu anak yang akhirnya S1 di UI dan sekolah di Jerman untuk S2. So it shows you apapun socio-economic background kita, kita bisa sukses kalau punya kemauan. Oke, berarti itu sampai tingkat SMP aja. Ada SMA juga, Cin? Hopefully, eventually, if we can find more funds, karena kan harus diingat juga, kita sekarang punya 11 sekolah, tapi itu harus di-maintain dong. Betul. Iya kan? Dan untuk memaintain butuh funding. Jadi untungnya kita punya funds untuk memaintain, tapi kita nggak mau ngebangun lagi sampai kita tahu for sure kita bisa memaintain semuanya dengan baik. Tapi aku salut banget sih, bahkan ada mereka yang sampai kuliah di UI, sampai kuliah di Jerman. Tapi at the first place, awal mulanya, kenapa sih kamu sangat peduli sama pendidikan, khususnya pendidikan mereka? Apa yang menggugah kamu? First of all, pendidikan adalah kunci yang bisa memutuskan rantai kemiskinan. Betul. Ya, itu jawaban simpelnya. Tapi kedua, pendidikan walaupun tidak menggaranti bisa membantu masyarakat negara ini kembali lagi berpikir lebih kritis, nggak gampang dibohongi, dan mudah-mudahan bisa berpikir dengan cara yang lebih kreatif dan inovatif supaya bisa membantu negara ini lebih maju. That's the second thing. Ketiga, pendidikan juga adalah kunci yang bisa mudah-mudahan suatu hari membuat negara ini lebih mempunyai kesetaraan gender. Dan itu kan motivation terbesar aku, women empowerment and child protection. Dan kenapa sampai sekarang negara kita masih punya yang namanya rape culture, di mana korban yang disalahkan kalau terjadi kekerasan dan lain-lain. Kayak kemarin di KPI, korban yang kemudian malah dilaporkan balik sama pelaku. Karena di negara kita telah menormalisasi aksi pelecehan. Atau bullying. And also bullying. And that's what we have to stop through the educational system. I love that. Gitu. Soal di yayasan itu, kamu bilang tadi ada 11 sekolah. Ini di saat pandemi seperti ini gimana sistem pembelajarannya? Aku lupa mention tadi sebelum lupa, di kaki Gunung Salak ya. Ini nggak hanya di Bogor, bukan di kotanya, di kaki Gunung Salak. Jadi benar-benar isolated. But okay, during the pandemic, it's been very tough. Karena walaupun gaji guru tetap sama, mereka lebih banyak menghabiskan ongkos karena harus melakukan home visit kepada anak-anak. Ada apa dengan internet? Ada apa dengan pembelajaran jarak jauh, Cin? See, this is where I have a big problem, karena aku sebenarnya udah pernah mention ini di YouTube aku sendiri, tapi Indonesia belum siap dengan digital learning. Dan ini kita ngomong soal Bogor ya? Yes, aku bukan mau meremehkan negara kita, but you have to understand, negara kita adalah archipelago, ya. Dan nggak usah ke pulau lain, dan nggak usah ke kota Bogor. Aku ingat waktu aku syuting di Jogja tahun lalu, di Jogja, sejam dari Jogja itu zero signal. Jadi lupain smartphone. Kalau kita punya smartphone tapi nggak ada sinyal, how are kids expected to learn? Bukan hanya itu, kita harus face the facts bahwa banyak anak-anak yang dari keluarga kurang mampu ini mempunyai orang tua yang juga sendirinya belum menyelesaikan pendidikan mereka. How can they help their kids learn if they themselves don't know what their kids are learning? Ya kan?
Jadi kalau di sekolah aku yang di Bogor sendiri, mereka untungnya punya sinyal. Tapi banyak dari anak-anak ini hanya bisa belajar malam-malam karena kalau siang-siang sinyalnya putus-putus. Wow. Not only that, imagine if you're like 10, 11, 12 years old, belajar dari screen monitor yang kecil itu susah banget. Jadi mudah-mudahan segera ya, harusnya Juli lalu udah dilakukan, tapi gara-gara PPKM we had to put this plan on hold. Tapi tadinya kita mau melakukan rolling system di mana semua anak belajar tatap muka tapi mungkin 10 gitu, benar-benar shift. Ini adalah challenge yang paling besar karena ternyata di Bogor pun yang dekat dengan ibu kota sinyalnya pun juga belum merata dan juga belum mendukung untuk sistem pembelajaran jarak jauh. So, aku pengen bertanya sekarang, mending barang branded yang bagus atau barang UMKM tapi ternyata yang juga oke? Of course yang UMKM tapi juga oke. Itu yang kamu pilih. Ini kayak kalung yang kamu pakai? Oh my god, this is murah pokoknya. Ini semua yang aku pakai murah. Coba aku pengen, semurah apa? Harganya berapa tuh kalung? Mungkin di bawah 100.000. Di bawah 100.000? Iya, ini itu juga UMKM yang bikin bukan? Nggak, ada store di mall. Oke. Iya, terus ini juga bukan aku yang beli, dikasih oleh stylist aku yang kolaborasi dengan suatu brand. Oke, wow. Ini juga dari merek yang banyak orang pasti juga tahu. Tank topnya ini juga banyak orang tahu ada di mall. Sepatu, waktu aku berkolaborasi sama suatu brand, aku dikasih sepatu ini. Ini ngasih inspirasi bagus banget sih. Bahkan sekelas Cinta Laura pun juga nggak tergila-gila atau terbutakan dengan branded brands dan bahkan lebih suka pada barang-barang UMKM tapi juga yang bagus dan bahkan kamu pun juga very modest. Pakai barang-barang yang ya semua orang juga pakai. I think yang aku pakai sekarang yang sangat personal, yang sangat important, berharga buat aku hanya ini karena yang ini udah ada di keluarga aku sebelum aku lahir, punya mama aku, this gold ring. Tapi one last thing I would like to say though, bahwa kita harus juga menaruh segala sesuatu dalam perspektif ya. Kalau sebuah barang yang mahal yang harganya puluhan juta, itu bayangkan berapa orang yang bisa kita bantu. Betul. Karena banyak orang di negara ini pun bisa survive dengan gaji 3 juta per bulan dan makan cukup dan bayar semua kebutuhan hidup mereka. So why would we spend that money on something that's temporary kalau dengan uang itu kita bisa ngerubah hidup banyak orang. Gitu. Setuju banget. Ya. Oke, ini ke depan, Cin, akan ada project-project baru apa lagi? Boleh nggak kasih bocoran? Yeah, of course. So stay tuned karena aku rasa sebentar lagi aku akan, kalau dalam musik akan mengeluarkan EP, jadi mini album gitu. Di akhir bulan Oktober aku juga akan memulai syuting TV series buat OTT platform. Terus mulai Oktober juga aku akan menjadi juri untuk salah satu ajang pencarian bakat bareng dari Corbuzier, Raditya Dika, dan juga Ivan Gunawan. Wow. Dan selain itu stay tune terus karena talk show aku Bicara Cinta akan selalu ada juga. Karena itu adalah cara aku giving back to the community dengan membagikan knowledge soal isu-isu sosial yang jarang dibahas. Bicara Cinta. Yes. Aku tadi lupa nih request kamu buat nyanyiin. Mungkin satu penggal lirik atau dua penggal Markisa. Oke. You're so tempting, so appealing. Your sweetness is so inviting. You're so tempting, so appealing. Can you feel the passion rising? Markisa, Markisa. Oke. Jadi Markisa, sekali lagi itu adalah kalau bahasa Inggris passion. First it's a passion dan juga my kiss. My kiss. Jadi harus agak-agak sensual gitu ya. Karena ini jangan Markisa, bukan Markisa. Markisa. Markisa, my kiss, ciumanku. Wah keren banget nih. Apa yang belum terwujud? Aku udah ngeliat kamu bachelor dan mungkin kamu juga nanti akan pursue your master's degree. Kamu akan ambil master kamu ya kan. Aku juga berharap agar karir kamu di Hollywood juga makin gemilang, karir di Indonesia juga makin gemilang. Tapi dari sekian banyak pencapaian, apa yang belum tercapai dan Cinta Laura pengen banget buat pencapainya? Iya. Aku sekarang di umur aku yang segini udah sadar bahwa aku udah pasti sangat-sangat passionate di bidang di industri entertainment ini. Dan aku ngerasa untuk seumur hidup aku akan selalu ada di dunia entertainment, mau itu depan atau belakang layar. Tapi sesuatu yang belum terwujud adalah mudah-mudahan dengan kesuksesan aku di dunia entertainment, nggak hanya aku bisa merubah
paradigma orang-orang ke arah yang lebih baik lewat karya-karya aku. Tapi juga mudah-mudahan dengan kesuksesan aku bisa membangun yayasan yang lebih besar lagi. Kalau bisa seskala Melinda and Bill Gates Foundation yang akhirnya bisa membuat perubahan sosial yang besar dan drastis, nggak hanya di satu kota tapi satu negara dan mungkin mendunia. I don't know. Tapi that's my dream, to constantly be creating impactful and life-changing bodies of work. Oke. Chin, kamu tadi juga bilang bahwa ada satu, kamu tetap akan di dunia entertainment. Tapi apa yang pengen kamu ubah dari landscape atau dari karakter industri entertainment di Indonesia? Apa yang pengen kamu lihat itu berubah ke depan? Ya, bukannya aku mau mengambil teknik seorang dictator ya, tapi aku rasa kalau kita mau membuat masyarakat Indonesia lebih pandai, mau nggak mau kita juga harus mulai melupakan atau menghiraukan yang namanya rating atau viral-viralan dan mulai membuat konten-konten yang memaksa masyarakat untuk lebih banyak berpikir. Kritis, bukan berarti, jangan ada yang menghibur, tapi harus ada kuota. Mungkin 50% dari acara TV dan konten online harus mendidik. Yeah. Because how do we expect people to get smarter if we're not giving them something to think about, gitu. Dan itu adalah responsibility kita sebagai orang-orang di dunia entertainment. And that's why in everything I do, aku selalu berusaha memberikan positive message yang kuat. Terakhir buat kamu, Chin, apa yang pengen kamu sampaikan ke teman Rory yang saat ini lagi nonton acara kita? Untuk teman-teman Rory yang sekarang lagi nonton, aku hanya ingin bilang, jangan biarkan orang lain mendikte harga diri kalian. Jangan membiarkan kata-kata jahat orang lain membuat kalian mempertanyakan diri kalian sendiri. Karena selama perkataan jahat itu tidak konstruktif dan tidak membantu kalian membangun potensi diri kalian, nggak ada gunanya untuk didengarkan. Oleh karena itu dalam hidup, ingat, kalian harus selalu memilih untuk bangkit dari setiap trauma dan setiap kejadian buruk. Karena at the end of the day, adalah tanggung jawab kalian untuk bisa memperbaiki situasi dalam hidup kalian. So never give up, have a strong mentality, work hard, and focus on your own path. Kamu adalah kapten untuk nasib kamu sendiri. You are the captain of your fate. Exactly. Thank you banget, Chin, buat Thank you waktunya. so Thank you banget, inspiring banget, inspiratif. Dan semoga aku pun juga berharap agar teman Rory yang lagi nonton acara ini juga terinspirasi dan juga bisa mencontoh Cinta Laura dari berbagai macam bidang, entah itu pendidikan, entertainment, etiknya, work ethic, dan juga hal-hal yang lain yang tengah ia perjuangkan. Oke, sampai di sini dulu obrolan Rory kali ini. Jangan lupa support terus obrolan Rory dengan cara subscribe, like, dan juga komen dan share konten-konten bermanfaat yang ada di MOP Channel, ini di YouTube channel. Follow juga sosial media kami di Instagram @obrolanrory.mop dan of course @MOP Channel. Saya Rory Asyari, senang banget ada di episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Thank you. Thank you.